Sayup-sayup suara azan subuh telah berkumandang dengan sangat merdu, membangunkan gadis yang berada di bawah selimut itu dari tidur lelapnya. Anissa mengerjapkan mata dan menggeliatkan tubuh. Lalu dia mendudukkan diri dengan menggerakkan kedua tangan untuk meregangkan otot-ototnya agar tidak kaku. Ketika dia melirik ke arah sebelah kanan, kedua matanya memincing melihat sebuah ranjang, lalu dia mengalihkan pandangan ke sekitar. Ternyata kejadian yang selama ini terjadi pada diriku itu bukan mimpi. Aku sudah menikah dengan pria songong yang sangat aku tidak sukai. Tapi ini sudah takdirku juga sih. Jadi suka tidak suka aku harus menerima dan menjalaninya. Gumaman Anissa sembari bangkit dari duduknya. Dia melipat selimut dan membereskan bekas tidur agar rapih kembali. Lalu menaruh kembali perlengkapan tidur tersebut ke dalam lemari. Ketika dia hendak berbalik, tak sengaja Anissa melihat Egy yang masih tertidur lelap dengan posisi terbaring terlihat damai. Anissa sempat tertegun sejenak menatap wajah lelaki itu yang terlihat jelas. Lalu dia berdiri di samping ranjang masih memandangi. Kalau lagi tidur saja, dia kelihatan sangat tampan dan kalem. Hanya saja kalau terbangun selalu membuatku kesal setengah mati. Batin Anissa terpesona akan ketampanan wajah suaminya itu. Sudah waktunya subuh, dia masih pulas saja. Apa aku bangunkan dia sekarang? Tapi lebih baik aku mandi dulu deh, baru membangunkan dia. Oceh Anissa sambil berbalik melangkah menuju pintu kamar mandi. Dan beberapa saat kemudian, Anissa telah selesai membersihkan diri. Dia mengenakan pakaian kasual dengan bawahan celana bahan putih dan baju atasan berwarna merah marun senada dengan kerudungnya. Tidak lupa juga dia menyiapkan pakaian seragam sekolah untuk si Egy yang ditaruh di atas sofa di ruangan pakaian. Anissa keluar dari pintu kamar mandi dan berjalan menghampiri ranjang, di mana Egy masih terbaring lelap. "Woi bocah, bangun kau, sudah subuh!" teriak Anissa berkacak pinggang berdiri di samping ranjang. Namun Egy sama sekali tak bergeming dari posisinya. Anissa menarik selimut yang menutupi tubuh lelaki itu. "Woi bangun, subuh!" Dan Egy malah menarik kembali selimut menutupi seluruh tubuhnya, lalu membalikkan badan memunggungi. Hei bocah, bangun, bangun, apa kau benar-benar tuli tidak mendengar suaraku, ha? Teriak Anissa sambil mengguncang bahu Egy dengan cukup keras, sehingga selimut yang menutupi tubuhnya melorot. Dan Egy masih tetap saja sama sekali tidak menggubris teriakan tersebut atau bahkan tidak terusik. Dia malah menarik kembali selimutnya sampai bahu dan mencari posisi yang nyaman. "Oke, kalau ini maumu." Anissa bersiap-siap menaikkan kedua lengan baju ke atas. Lalu dengan geram dia menggeretakkan jemari tangan sampai berbunyi keretak-keretak. "Kau yang minta ya bocah, suruh bangun saja susah sekali," ucap Anissa sambil menyingkap secara kasar selimut yang menutupi kaki Egy. Kemudian dia melapisi dahulu betis kaki itu dengan kain spray yang agak tipis agar tak membatalkan wudunya bila bersentuhan. Lalu dengan perasaan geram, dia menarik satu bulu kaki Egy sehingga berhasil tercabut. Bakik Egy langsung bangkit dari tidurnya dan terduduk. Anissa terkekeh puas merasa menang. Akhirnya bangun juga. "Cepat sana mandi, siap-siap subuh." Egy yang masih diambang kesadaran yang dipaksa bangun, dia menggerakkan kepala menoleh ke arah gadis yang tampak tersenyum puas itu. "Apa yang kau lakukan padaku?" Aku tidak melakukan apapun, hanya membangunkanmu saja," ucap Anissa santai merasa tidak bersalah. Egy memeriksa betis kakinya yang terasa perih dan berdenyut panas lalu kembali menatap Anissa. "Kau mencabut bulu kakiku, masih bilang tidak melakukan apapun." "Dicabut satu gak bakal membuat bulu kakimu botak." "Sudahlah bocah, kau siap-siap subuh sana, keburu habis waktunya. Kau." Hembusan napas kasar Egy menahan emosinya. Dia bergerak turun dari ranjang lalu melangkah menuju pintu kamar mandi.
Dengan sengaja Egi sedikit membanting pintu membuat gadis itu tersentak kaget. Dasar bocah, sesintifan banget, gumam Anissa sambil bergerak membereskan tempat tidur agar rapi dan bersih kembali. Lalu dia berjalan menuju lemari tempat perlengkapan sholat untuk mengeluarkan 2 sejadah, mukena dan sarung. Sambil menunggu Egi keluar dari kamar mandi, Anissa duduk di sofa lalu memakai mukena dan menyempatkan membaca Al-Quran dulu. Dan beberapa saat kemudian, Egi keluar dari kamar mandi dengan memakai baju seragam yang sudah disiapkan sang istri. Nih, pakai sarung yang ini. Anissa menaruh sarung yang diambilnya tadi ke atas kasur. Egi melirik Anissa yang sudah mengenakan mukena juga melihat 2 sejadah telah terhampar di atas karpet samping ranjang. Kau sudah sholat? Tanya Egi meraih sarung dan memakainya. Aku menunggumu untuk sholat berjamaah. Kenapa tidak sholat secara munfarid saja? Ucap Egi dan berjalan ke arah sejadah. Berjamaah akan lebih besar pahalanya. Apalagi sekarang kau telah menjadi suamiku. Jadi sudah seharusnya kan kau mengimamiku? Tutur Anissa dan ikut berdiri di atas sejadah barisan belakang. Egi mendengus dan tersenyum sinis. Lalu tanpa menyahuti lagi dia mulai fokus menggerakkan anggota tubuhnya untuk melafalkan takbir. Menunaikan sholat subuh yang diikuti oleh Anissa sebagai makmum. Selesai melaksanakan sholat subuh, Egi langsung menyambar laptop yang terletak di atas meja sofa lalu berjalan ke arah balkon. Sementara Anissa melipat perlengkapan sholat dan menaruh kembali ke lemari. Anissa menggeser gorden jendela balkon yang memperlihatkan Egi tengah terduduk di kursi santai balkon, sambil menatap serius pada layar laptop. Sebaiknya aku menyiapkan sarapan dulu deh, gumam Anissa dan beranjak keluar kamar.